Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wala haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillah, di malam hari ini kita di majelis yang singkat ini, yang tentunya yang akan mengambil beberapa mutiara hikmah, yang diantaranya pada kesempatan ini kita akan membahas tentang semakin dekatnya seorang hamba dengan akhirat, ya. Dari sebuah hikmah Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, ia berkata bahwa kesempatan hidup sangat berharga, bahkan melebihi dinar dan dirham, ya. Nah, kita lihat saja bagaimana hidup itu sangat benar-benar berharganya, ya. Sekarang orang bisa benar-benar berjuang untuk hidup saja, itu luar biasa, ya. Apalagi di dalam pandemi ini, gitu. Hingga dikatakan melebihi kesempatan melebihi dinar dan dirham, gitu. Sehingga tentunya nikmat sehat, nikmat waktu luang, tentunya kalau dikatakan terbayar, ya bisa juga, ya, direncanakan. Tapi kan tetap saja kalau diasumsikan bayaran itu tidak semuanya justru tercukupi untuk kesehatan, ya. Karena beda-beda ukurannya tiap orang, gitu, ya, gitu. Tiap orang itu beda-beda ukurannya. Kalau diasumsikan berapa untuk kesehatan perharinya, gitu kan ada yang orang itu sering mengasumsikan berapa kesehatan itu, ya, untuk perharinya keluar berapa, gitu, ya, gitu. Nah, gitu. Ada kan demikian, harus berapa, beli ini beli itu kan, vitamin, belum beli madu misalnya atau segalanya. Tapi ada orang yang dia tuh nggak kepikiran, ya, beli apa, tapi dia tetap sehat, gitu. Nah, gitu. Kembali, jadi emang Allah yang memudahkan, gitu. Bukan asumsi kita, ya. Asumsi kita itu hanya ikhtiar, ya, gitu. Kalau Allah memudahkan seseorang itu untuk sehat, ya dia dapat kesehatan itu, gitu, ya, gitu. Cuman tentu kita harus ada upaya untuk hal itu, ya. Nah, kenapa sebegitu pentingnya? Waktu hidup itu akan hilang dan tidak bisa dikembalikan selama-lamanya, ya, gitu. Gitu. Kullu man 'alaiha fan, ya, gitu. Jadi kehidupan di dunia itu fana, ya, gitu. Termasuk apa yang di dunia ini kan fana, gitu. Setiap hari yang berlalu menjauhkan kita dari dunia dan mendekatkan kita dengan akhirat. Jadi kita itu semakin melangkah, kita itu semakin dekat dengan akhirat, gitu, ya. Semakin mendekati jatah waktu kita yang semakin mendekati perjalanan, kita sudah mulai mendekati, ya. Ya. Maka untuk berbahagia di akhirat, kita harus persiapkan dengan amal yang teramat sangat, gitu, ya, gitu. Jangan amal itu, ya, seadanya, gitu, ya, semaunya, gitu, ya. Hingga misalnya lagi malas beramal, ya nanti dululah, pulang aja, gitu. Lagi semangatnya beramal, semangat, gitu, ya. Hanya seada-adanya aja beramal, kan tidak demikian, ya. Harus dengan amal yang amat semangat, gitu, ya, gitu. Amat sangat, gitu, ya, gitu. Sangat apa? Sangat dibutuhkan untuk mendapatkan kebahagiaan di akhirat itu, ya, gitu.
Karena seseorang tidak mungkin bahagia di akhirat tanpa dia beramal gitu ya. Seperti ya kalau dia bekerja tidak mungkin mendapatkan gaji ya, kecuali dia bekerja gitu ya gitu. Jadi seorang karyawan itu kan tidak mungkin bergaji kalau dia tidak bekerja gitu kan gitu. Dia harus bekerja gitu ya gitu. Nah begitu juga dalam akhirat ya, harus beramal ya, meraih ridhonya. Walaupun tentunya apa yang kita amalkan itu ya belum tentu membawa kita ke surga ya, tapi ya harus ada usaha itu ya, amal gitu ya gitu. Nabi juga demikian gitu ya gitu. Tomak perlu berharap kepada Allah. Nah gitu. Ya. Tomaknya harus dalam ibadah. Ya. Tomak berharap kepada Allah. Mudah-mudahan mendapatkan ridho. Maka hari-hari terus berjalan, waktu menghilang, tahun berganti ya. Dan ajal seseorang itu akan datang, bahkan ada yang tiba-tiba gitu ya gitu. Ya tidak bisa diprediksikan yang namanya ajal itu ya gitu. Dikatakan dalam surah Yunus ayat 49, "Idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun." Apabila ajalnya telah tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun. Jadi tiba-tiba itu ya gitu. Itu dikatakan kayak gitu. Karena nggak bisa ditunda, nggak bisa dipercepat ya gitu. Jadi ya kalau para nabi itu kan sudah ada keutamaan tersendiri lah gitu ya. Tapi kalau manusia biasa ya tidak akan bisa ya gitu. Sehingga tentunya harganya umur ya dan waktu, maka kita harus beramal ya gitu. Kan tentang penciptaan Allah dijelaskan afala taqilun, tentang bagaimana amalan seseorang dengan dikisahkan ya, kisah-kisah orang terdahulu disebutkan juga afala taqilun. Kan itu benar-benar mendorong kita harus beramal gitu ya gitu. Maka tentunya orang-orang beriman itu harus mengisi waktu-waktunya dengan tujuan yang tentunya buat apa dia ciptakan, yaitu buat beribadah ya. Dan yang menjadi tujuan kita semua adalah beribadah ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ya. Surah Az-Zariyat ayat 56 ya. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku ya. Dan ibadah itu adalah tentunya segala ucapan dan perbuatan yang mendekatkan seseorang kepada Allah ya. Jadi ibadah itu yang terpenting itu mendekatkan seseorang kepada Allah ya. Baik dunia maupun akhiratnya gitu ya. Ketika dia niatnya taqarrub ila Allah gitu ya, maka itu adalah ibadah gitu. Nggak mesti kan ibadah itu terkait dengan masjid, dengan sholat, zakat, saum, tidak hanya begitu ya gitu, ibadah itu. Seseorang niat apa saja asal kebaikan saja gitu. Asal kebaikan itu jadi ibadah itu ya. Itu jadi catatan amal di akhirat gitu. Maka tentunya untuk menyaksikan catatan amal kita di akhirat tentunya harus sekali lagi beramal dengan sangat ya gitu. Yang tentunya yang sangat itu adalah sangat dibutuhkan untuk mencapai kemenangan di akhirat gitu ya. Nah itu mungkin sedikit nasihat yang bisa disampaikan. Wallahu minkum wallahu fikum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Aku lakum lihada wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.